Selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati 100 Bandung. Tema renungan harian saat ini adalah bittersweet. Belajar dari sepenggal kisah tragis, romantika dramatis, percintaan Romeo Juliet yang digubah oleh William Shakespeare, kita akan memetik pembelajaran hidup yang baik. Kisah percintaan yang dilatar belakangi permusuhan dua keluarga, yaitu Capulet, keluarga dari Juliet, dan Montague, keluarga dari Romeo. Romeo dan Juliet sama-sama ingin hidup dalam kebebasan dari permusuhan kedua keluarga mereka dan menikmati hidup kebersamaan sebagai suami istri yang damai. Tetapi sayangnya, kisah cinta mereka berakhir secara tragis, di mana Juliet berpura-pura meninggal dunia setelah ia minum obat yang membuat dirinya seperti orang yang meninggal dunia, tetapi tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada Romeo. Ketika Romeo menjumpai Juliet yang disangkanya sudah meninggal dunia, maka Romeo meminum racun dan membuatnya meninggal. Saat Juliet terbangun, ia menemukan Romeo sudah meninggal dan ia membunuh dirinya dengan pisau. Dalam kesedihan yang sangat, keluarga Capulet dan keluarga Montague akhirnya bersepakat untuk berdamai. Perdamaian yang lahir dari peristiwa yang pahit. Bapak Ibu Saudara, ketika Israel kembali dari pembuangan di Babilonia, mereka menemukan kenyataan yang pahit. Yerusalem, kota yang mereka bangga-banggakan dan disebut sebagai kota Allah, ternyata sudah dalam keadaan hancur porak-poranda. Bait Allah dan rumah-rumah mereka dihancurkan oleh Babilonia. Dalam keadaan seperti inilah kita akan lebih mudah memahami apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 yang berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mereka harus menelan kepahitan bahwa membangun reruntuhan kota Yerusalem adalah merupakan sebuah proses pemulihan spiritualitas mereka juga. Belajar dari hukuman Tuhan yang membuat mereka dibuang ke Babilonia karena mereka tidak setia pada Allah, mereka belajar bagaimana Tuhan punya pengampunan dan pendamaian dalam tindakannya yang membawa mereka kembali ke Yerusalem. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini? Ada dua hal. Yang pertama adalah kepahitan hidup akan memberi pembelajaran yang mendewasakan kehidupan itu sendiri. Belajar dari kepahitan hidup akan membuat kita lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan-keputusan yang akan menentukan dan berpengaruh pada perkembangan diri. Thomas A. Kempis yang hidup pada tahun 1380 sampai 1471 Masehi, dalam tulisannya Mengikuti Jejak Kristus, ia berkata, kebajikan akan dicapai jika kita mengerjakannya dengan susah payah. Bila semangat kita surut, kita tidak akan memperoleh kebaikan. Sebaliknya, jika kita mendorong diri kita menjadi rajin dan bersemangat, kita akan lebih merasakan damai dan segala pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi ringan karena rahmat Allah dan karena cinta kita akan kebajikan. Nilai-nilai diri dan kehidupan kita akan terbentuk jika kita melakukan kesetiaan pada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan dalam kesungguhan, di situ ada susah payah mengerjakannya. Tetapi fokuslah pada hidup di masa depan dengan berpengharapan bahwa kita akan membawa pulang kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.